Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman B di season 5 Kurulus Osman, episode 146 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Ketidakpercayaan Mehmet pada Gonca yang membawanya datang pada Alatin membuatnya tak bisa menahan diri dan hampir mengakhiri Alatin. Namun saat itu Gonca lari pada kakaknya dan menghadang pedang itu, sehingga akhirnya Gonca yang terkena sayatan di tangannya. Hal ini membuat mereka panik. Alatin berusaha untuk membantu, namun Mehmet terus dalam kemarahannya dan memintanya untuk tak mendekati adiknya itu. Mereka terus bersitegang sampai akhirnya Alp datang dan mengatakan tentang penyerangan Yeni Sehir. Gonca yang mendengar hal itu meminta Alatin untuk segera pergi, dirinya dalam keadaan baik. Mehmet bahkan terus mengancam Alatin dan akan mengakhirinya jika terus mengganggu adiknya. Namun Alatin tahu jika yang mampu mengambil hidup seseorang hanyalah Allah, dirinya tak takut untuk hal itu. Sedangkan di tenda Uras Bey, para Alp dan Osman masih terus bertahan dari penyerangan para musuh. Saat itu Osman tak akan berhenti dan menyerah. Penyerangan musuh yang terjadi pada orang-orangnya membuatnya sangat murka. Di saat itu suara takbir menggema dan semua Alp kembali bangkit. Mereka kembali menjatuhkan para musuh. Dan Sol Gurbe juga saat itu menyerang Karaca Lesun dengan baik. Karaca Lesun saat itu hampir kalah di tangannya. Beruntung saat itu Karaca Lesun diselamatkan oleh tentaranya. Mengetahui keadaan semakin buruk dan jelas kekalahan di pihak mereka, lagi-lagi Karaca Lesun melarikan diri. Osman membantu Uras Bey dan saat itu Uras Bey meminta Bey-nya untuk segera ke Yeni Sehir. Mereka akan baik-baik saja saat Yeni Sehir tetap aman. Osman mengetahui hal ini. Dirinya pun saat itu meminta pengobatan dan penanganan bagi semua yang terluka dan tiada. Setelahnya mereka langsung menuju ke Yeni Sehir. Sedangkan di Yeni Sehir sendiri, banyak tentara musuh yang menyerang. Saat itu Bala, Fatma, dan para Alp mempertahankan kota dan tanah mereka. Goklukan terus menunjukkan taringnya dengan mengatakan akibat dari penculikan putrinya. Tapi bagaimanapun, Bala dan Alpnya tak menyerah, mereka berhasil menutup pintu gerbang. Kabar dari tentara juga mengatakan mereka sulit menemukan putri di tempat itu. Goklukan tahu jika pasti putri disembunyikan di tempat Osman Bey dan di istananya Yeni Sehir milik Osman. Dirinya dan tentaranya pun menuju ke sana, sedangkan di lain hal, saat Bala diserang dengan banyaknya tentara, saat itu Malhun dan Alpnya memasuki jalan rahasia untuk segera sampai ke sana. Malhun datang dan membantu di saat yang tepat. Mereka tak akan membiarkan Yeni Sehir jatuh di tangan para musuh. Di saat itulah Malhun membantu dan Fatma juga sempat terluka saat itu. Para tentara musuh yang berada di luar masih berusaha untuk masuk. Bahkan saat itu Goklukan dan tentara yang lainnya mereka mulai menyerang pintu utama istana Osman Bey. Di saat itulah Bala, Malhun, dan Alpnya meminta Alpnya untuk segera bersiaga dan terus menahan pintu. Mereka juga saat itu bersama turun di medan perang agar menjatuhkan musuh yang akan menyerang pintu istana mereka. Bala, Malhun terus menjatuhkan anak panah mereka. Goklukan saat itu yang melihat hal ini pun begitu senang, karena penyerangannya hampir berhasil, dan juga niatnya menghancurkan Osman Bey dengan para orang-orangnya telah terlaksana dengan baik. Alp berjuang dengan baik dalam pertahanan mereka, namun ada di mana posisi tentara musuh berhasil memanjat tembok mereka dan masuk. Para Hatun juga membantu Alp dalam pertahanan, dan tak lama setelah itu Orhan datang dan dirinya membantu dan menyerang musuh yang berada di depan pintu gerbang. Mengetahui hal ini, Goklukan pun meminta para tentaranya untuk mundur. Orhan datang di waktu yang tepat. Dan setelahnya tak lama Osman pun sampai di Yeni Sehir. Melihat tanahnya yang hancur akan penyerangan dan para rakyat serta Alpnya yang jatuh membuat Osman tak tinggal diam. Dirinya berjanji akan mengakhiri Goklukan yang mengincar tanah rakyat dan Alpnya.
Dirinya berjanji pria itu akan mendapatkan balasannya sebelum matahari kembali terbit. Dan itu adalah sumpah dari Osman Bey. Dirinya pun segera menuju istana. Di sana juga sama dengan tempat yang lainnya. Osman juga bersyukur Fatma baik-baik saja. Osman dan Alpnya mendoakan para syahid dan mereka pun akan bersiap untuk memberikan pelajaran kepada musuh saat ini. Bersamaan dengan itu, Goklukan yang berada di tengah hutan, dirinya mempersiapkan jebakan besar dengan banyaknya persenjataan. Hal ini dipersiapkan untuk Osman Bey. Tak lama dari itu, Tekfur Leon ada di sana. Ternyata dirinya bekerja sama dengan Mongol. Tekfur mengharapkan kepala dari Osman. Goklukan merasa jika Tekfur telah benar memilih pihak baginya dan pria tersebut akan menjanjikan hal itu pada aliansinya tersebut. Osman akan segera tiada dan Leon berharap agar Yenisehir dan Bilecik akan diserahkan kepadanya. Di lain hal di tempat Yakub Bey, Sadet menanyakan apa yang telah dilakukan Gonca. Dirinya menyerah pada hidupnya hanya untuk Alatin. Sadet tak akan membiarkan hal ini. Dirinya juga menuntut keras agar Gonca tak lagi menemui Alatin. Tak lama dari itu Yakub Bey datang. Dirinya masih bingung apa yang terjadi kepada Gonca. Namun baik ibunya atau kakaknya tak mengatakan yang sebenarnya. Yakub Bey juga sempat marah karena Mehmet malah datang ke tempat adiknya padahal dirinya telah mendapatkan tugas lain. Sadet menyelamatkan putranya itu dengan mengatakan jika Mehmet telah menyelamatkan adiknya. Saat itu mendengar penyerangan Yenisehir, Yakub Bey terlihat begitu senang. Kehancuran Osman membuatnya merasa jika hal ini adalah penghancur bagi mimpi Osman bertahun-tahun yang lalu. Hal ini cukup mengagetkan bagi Gonca bagaimana ayahnya tak merasa iba bagi orang-orang yang telah tiada dan malah terlihat senang. Yakub Bey menegaskan jika dirinya hanya senang untuk Osman Bey dan bagi orang-orang dirinya merasa sedih. Bagaimanapun hal ini menunjukkan jika Osman tak mampu menjaga orang-orangnya sendiri. Di saat itu mereka pun berencana akan segera pergi ke Yenisehir seperti biasanya. Mehmet sempat meminta adiknya untuk tinggal, namun Gonca bersikeras untuk ikut karena lukanya hanya sebuah goresan. Akhirnya mereka pun pergi. Di lain hal di Yenisehir, beberapa orang akan bersiap untuk pergi ke bazar perbatasan. Namun Bala dan juga Malhun masih berusaha untuk menahan mereka. Meminta mereka untuk tetap bersatu karena jika tidak maka mereka akan hancur. Salah satu dari pedagang pun mengiyakan hal itu. Mereka akan melakukan apa yang diminta Bala dan juga Malhun. Tapi sayangnya mereka yang akan pergi tetap memilih untuk pergi. Sampai akhirnya Yakub Bey datang. Dirinya datang dengan dalih berbagi rasa sakit dan juga membuka pintu rumahnya untuk mereka yang akan datang dan meminta pertolongan padanya. Yakub Bey kembali mengambil kesempatan. Sedangkan di lain hal, para Alp telah menyiapkan semua Alp yang akan mengejar Goklukan. Mereka telah mengetahui tempat di mana Goklukan berada. Tapi saat itu Osman meyakini ini bukanlah waktu yang tepat. Goklukan pasti menyiapkan sesuatu. Mengetahui ayahnya menunda balas dendam mereka dan rasa sakit para rakyatnya, Orhan begitu kesal. Dirinya bahkan menentang ayahnya dan Osman dengan tegas memintanya untuk berhenti dan meminta Orhan untuk tak berada di Yenisehir lagi. Tahu akan hal ini, Orhan langsung menyerahkan senjatanya dan pergi. Di saat itu Yakub Bey juga mendengar perselisihan mereka. Yakub Bey yang melihat Orhan pergi meyakinkan Osman untuk lebih baik menyerahkan putri. Namun Osman menolak hal itu. Hal itu tak akan dilakukannya. Osman berusaha memberikan pengertian jika putri diberikan maka Bizantium dan Mongol akan bersama menghancurkan mereka untuk lebih menjadi buruk. Osman mengatakan Yakub Bey bisa bertahan jika memiliki kesepakatan dengan mereka. Sampai akhirnya nanti jika mereka berhasil menjatuhkan Osman, maka selanjutnya adalah Karasi, Candar, dan kemudian Yakub Bey sendiri. Yakub Bey tak menghiraukan hal ini. Dirinya malah meminta Osman untuk memikirkannya. Di lain hal, Orhan pergi begitu terburu-buru. Malhun bingung namun Orhan mengatakan jika dirinya tak lagi mengangkat pedangnya untuk Osman Bey. Di saat itu sebelumnya Sadet Hatun juga masih menyalahkan apa yang dilakukan Osman hingga rakyatnya yang harus menerima segala masalah
dan derita. Dan untuk kesekian kalinya dirinya mengatakan jika Orhan kini dengan kemarahannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Malhun meminta Sadet untuk tak berbicara sembarangan dan segera pergi. Bala meminta Sadet untuk tak ikut campur, namun Sadet masih terus mengoceh. Saat itu Malhun datang kepada Osman, dirinya menanyakan apa yang terjadi pada Orhan. Dengan tanpa senjata dirinya pergi dan membahayakan karena di luar banyak musuh. Tapi dengan tegas Osman mengatakan jika itu adalah konsekuensi atas keputusannya. Yakub B melihat hal ini dan cukup merasa senang. Sepertinya Osman sengaja melakukan hal ini dan meminta Malhun agar tak khawatir. Di lain hal setelah merasa puas, Yakub B dan keluarganya akan pergi, namun di saat itu mata-mata dari Goklukan ada di sana. Yakub B meminta Alpnya untuk bicara. Ternyata niat Goklukan untuk menjebak Osman B diketahui Yakub B. Pria itu bertanya kenapa Osman tak bergerak. Namun di sini mereka menganggap Osman sedang khawatir, bahkan anaknya sendiri diusirnya. Saat itu pria Mongol itu mengatakan kepada Alp Yakub B jika mereka belum menemukan putri dan Goklukan akan memberikan ancaman. Dirinya akan mengatakan jika Yakub B tak segera mencari, maka Goklukan sendiri yang akan menjadi sultan di tanah mereka. Saat itu keluarga Yakub B senang karena kini Osman semakin sendiri dan terpuruk. Namun saat mereka akan meninggalkan Yenisehir, Alatin meminta untuk menutup gerbang. Tak ada yang boleh keluar dengan alasan mereka akan mencari pengkhianat di antara mereka. Yakub B dan Mehmet bersikeras untuk pergi, namun Alatin tetap menolak. Mau tak mau, Yakub B pun pergi ke istana Osman. Di waktu itu juga Sadet meminta Fitnat untuk membawa Ulgen. Mereka mengancam Ulgen agar tak mengatakan apapun. Dirinya diancam dengan anak-anaknya. Ulgen begitu takut sampai di kamar dirinya terus menangis. Charkutai mengetahui hal ini dan meminta istrinya untuk tenang. Dirinya akan menjaga Gazi Alp. Tak akan terjadi apapun. Charkutai meminta Ulgen untuk menyiapkan baju Gazi Alp dan mereka akan mengamankannya di suatu tempat. Awalnya Gazi menolak karena dirinya ingin menemui Gonca. Namun saat ayahnya mengatakan jika ini adalah tugas baginya, Gazi Alp pun setuju melakukannya. Yakub B sendiri marah besar pada Osman. Apa yang dilakukannya dianggap tak sopan. Namun apapun itu semua untuk mencari pengkhianat yang ada. Yakub meminta ini yang terakhir kalinya dan Osman juga mengutarakan dirinya akan menangkap pengkhianat itu. Siapapun yang bergabung dengan hal ini tak akan mendapatkan maaf dari Osman Bey. Yakub B pergi bersama keluarganya ke kamar mereka. Di kamar mereka senang karena kini Osman telah sendirian. Mehmet terus bergumam dan akan menyerang Yenisehir. Namun ayahnya memintanya untuk tenang. Charkutai tak boleh bicara, jika tidak reputasinya akan hancur. Sadet juga meminta Mehmet untuk tenang karena dirinya telah mengancam Ulgen dengan Gazi. Melihat hal ini Gonca kesal bagaimana ibunya melakukan hal buruk itu. Mehmet sendiri meminta Gonca untuk tak memikirkan buruk dan benar, karena mereka sendiri telah mengancam Bey untuk berada di samping mereka. Di lain hal jika semua terjadi, maka mereka juga tak akan selamat. Gonca hanya diam karena bagaimanapun cuma dirinya yang tak menyetujui apa yang dilakukan. Sedangkan di kastil Leon bertemu dengan Bibi Holovira dan ternyata mereka juga beraliansi untuk menjebak Osman. Orhan yang ada di sana menyamar dan masuk ke ruangan Leon dan juga Olivia. Dirinya mendengar semua rencananya tentang perangkap besar untuk Osman. Tak lama setelahnya tentara datang dan mengatakan adanya penyusup. Leon saat itu menyadari keberadaan Orhan. Orhan hanya ingin bicara, namun pria itu malah terus menyuruh tentara untuk menyerang. Sehingga Orhan harus pergi dari ruangan tersebut. Bukan hanya itu, Holovira mengkhawatirkan Orhan. Dan saat Andra datang, dirinya mengatakan jika Osman telah mengambil Kestel dan semua kepemimpinannya. Melihat hal ini membuat Holovira berani dirinya akan menemui Orhan. Orhan kehilangan segalanya untuknya, tapi tak lama ketika akan keluar, mereka mendengar tentara mengejar Orhan. Holovira pun mengajak Andra untuk menolongnya. Sedangkan di Yenisehir sendiri,
Mehmet sedang mengintai, namun tak lama dirinya melihat Boran dan Alp lainnya yang menangkap Cerkutai. Mereka mengetahui pengkhianatan Cerkutai dan juga burung pengirim kabar. Ulgen memohon saat itu, namun Alp tetap membawanya ke divan Osman. Kabar ini pun disampaikan kepada Yakub Bey. Dan seketika mereka pun menjadi panik. Yakub Bey segera menyusul, dirinya melihat bagaimana Cerkutai diserang dan dipukul oleh Osman. Osman terus menyuruhnya mengaku siapa yang menyuruhnya dan apakah keluarganya diancam. Tapi di saat itu Cerkutai tetap diam. Osman meminta membawa Cerkutai ke penjara dan akan terus diinterogasi untuk mendapatkan jawaban. Saat itu pintu pun ditutup. Disinilah Yakub Bey tahu jika Cerkutai belum bicara, namun saat terungkap mereka dalam bahaya. Yakub Bey pun meminta Mehmet mengirimkan kabar kepada Candar dan Karasi untuk datang membawa tentara dan mengepung Yenisehir.